Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja dan juga yang mengikuti ibadah secara live, kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan, untuk setiap berkat-berkat Tuhan, dan setiap hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita ada sebagaimana kita saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semata-mata oleh karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali bertemu dan juga belajar akan kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita pada pagi hari ini. Ya, pembacaan kita sudah sampai di dalam Yesaya pasal 59. Kita akan membuka kitab kita masing-masing. Mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Ya, ini adalah bagaimana masih berbicara tentang pesan Nabi Yesaya ya kepada umatnya, khususnya bangsa Israel yang konteksnya adalah masih ada di dalam pembuangan di Babel. Ya, Yesaya pasal 59, kita akan membaca ayat 1 sampai 8. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat 2, dan kita bertemu di ayat ke-8. Ya. Dosa adalah penghambat keselamatan. Ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga dia tidak melihat ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan keji. Orang mengadakan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kezaliman. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila sebutir ditekan pecah, keluar seekor ular beludak. Sarang yang ditenun tidak dapat digunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kezaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan negara. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidak menggunakan damai. Ya, kita akan membaca lagi ayat 18, 19, 20 dan 21. Oke, saya akan baca ayat 18. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Karena kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab dia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas ketupat. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku tinggal perjanjian dengan mereka, firman Tuhan, Rohku yang menghidupi engkau, dan firman-Ku yang taruh dalam mulutmu, tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka, dan sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Ya, berbahagia kita yang mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, berbahagia kita yang menyimpan firman Tuhan, dan berbahagia kita yang melakukan firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita berbicara mengenai doa, ya pasti setiap orang percaya memiliki kerinduan. Ya, ketika berdoa, Tuhan menjawab setiap doa-doanya. Ya. Ada yang berharap
bahwa ketika ia berdoa sesegera mungkin Tuhan menjawab doa-doa orang itu. Ya, ada orang yang mungkin berdoa berharap ya bahwa Tuhan bisa menjawab doanya lebih dari apa yang ia inginkan. Ya, ada juga ketika orang yang berdoa berharap bahwa sesegera mungkin ya waktu ini juga berharap bahwa Tuhan akan menjawab doa-doanya. Ya, makanya ada orang bilang ya seperti makan cabai ya. Jadi ketika makan cabai langsung terasa pedasnya gitu ya. Nah, ketika berdoa kita memiliki kerinduan, kita memiliki keinginan bahwa sesegera mungkin Tuhan menjawab doa-doa kita. Ya. Tetapi kita melihat di sini dan kita belajar rupanya ya ada salah satu hal yang menghambat setiap doa-doa kita belum Tuhan jawab atau tidak Tuhan jawab. Ya. Kita melihat di sini bahwa penyebabnya adalah dosa. Ya. Dosa yang menghambat dan dosa yang menghalangi setiap doa-doa kita. Ya. Di ayat 2 jelas dikatakan di sini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Ini ialah segala dosamu. Ya, saya mengatakan ini adalah salah satu Tuhan tidak mampu untuk menjawab pergumulan saya. Ya, kadangkala saudaraku yang diberkati Tuhan, saking beratnya hal yang kita alami, saking luar, tetapi kadangkala ya ketika kita berdoa Tuhan itu seperti mempending dulu ya. Kadangkala juga apa yang kita sampaikan ya kepada Tuhan itu Tuhan cut, Bapak Ibu ya. Jadi kita tahu ya ada 3 jawaban doa, iya, nanti, dan tidak gitu ya. Jadi kita harus mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap rancangannya bagi kita, umat yang dikasihinya. Nah, di sisi lain kita juga harus belajar Bapak Ibu. Kita harus introspeksi diri kita. Sudah percaya kepada Yesus, saya kan sudah disucikan dosa saya. Ya, untuk apa saya mengaku dosa lagi? Saya mengatakan ketika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, ya, itu adalah bukti kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Ya, adalah bukti bagaimana kita mengakui bahwa kita adalah manusia berdoa di hadapan Tuhan, maka sungguh-sungguh kita percaya dan kita imani bahwa Tuhan sanggup bekerja dari segala apa yang kita pikirkan. Amin. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu lebih dari apa yang kita rancangkan. Ya, jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, hari-hari ini yang datang ya daripada Tuhan. Ya, selagi kita menunggu jawaban-jawaban yang datang daripada Tuhan, kita bereskan hidup kita. Kita bereskan setiap dosa-dosa kita. Kita bereskan hidup kita, hati kita. Kita benarkan di hadapan Tuhan. Hidup di dalam pengudusan yang berprogresi Bapak Ibu ya. Jadi hari lepas hari kita tanggalkan sehingga kita bertumbuh di dalam kekudusan yang Tuhan kehendaki. Ya, kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kita bertumbuh untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, nah itu hal pertama saudaraku yang diberkati Tuhan yang kita pelajari. Hal kedua yang kita pelajari dalam bagian ini, ya, bahwa di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi dan di dalam setiap hal-hal yang kita sampaikan kepada Tuhan, maka kita tidak perlu takut bahwa Tuhan tidak mendatangkan damai sejahtera atas mereka. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, kita harus percaya, kita harus memiliki iman, kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, dan apapun yang kita minta, saudara yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya. Seringkali kita merasa takut. Berikan hidupmu, berikan hatimu, dan teruslah memiliki iman dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari kita berdoa.